Buletin Jumat Himaya berjudul Memasuki Tahun Politik, Jaga Kerukunan, edisi 84 Desember 2022, Jumadil Awal 1444 Hijriah. Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), meminta peran KHMI membawa pesan kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat, salah satunya di masa-masa tahun politik menjelang pemilu 2024 saat ini. Segala perbedaan harus disikapi dengan bijak. Bahkan lebih jauh, kami diharapkan perannya sebagai pelopor dalam kerukunan dan memperkuat nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman. Hal itu disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional KHMI di Palu, Sulawesi Tengah. Penyampaian Wakil Presiden itu tentu didasarkan kepada pengalaman beberapa tahun sebelumnya. Tahun politik sangat berpotensi memecah belah anak bangsa ke dalam berbagai kubu-kubuan. Aroma kebencian, caci maki, penghinaan, bahkan mengarah kepada konflik sangat mewarnai setiap menjelang perhelatan politik akbar di negeri ini. Berkaca dari pengalaman tahun politik di masa lalu, tentu kita tidak akan mewariskan aib masa lalu kepada generasi bangsa hari ini dan di masa mendatang. Betapa tidak, carut marut ini bahkan masih terasa gaungnya hingga kini. Meski Pilpres 2019 telah berlalu, aroma kebencian dan bahkan mengarah kepada pertikaian antar elemen masyarakat masih terasa hingga kini. Setelah 3 tahun berlalu, sebagian masyarakat kita belum move on dari ketegangan ditimbulkan pada saat Pilpres lalu. Dalam kondisi semacam ini, tangan-tangan kita semakin berat, khususnya bagaimana menjaga dan tetap merawat kerukunan semua elemen bangsa. Jaga kerukunan. Pasca reformasi masyarakat, kita menghadapi polarisasi akibat munculnya berbagai faksi politik dan keagamaan. Ketegangan akibat polarisasi ini telah menimbulkan berbagai konflik di berbagai sudut di negeri ini. Tampaknya polarisasi semacam ini akan terus berlanjut seiring dengan perhelatan politik 5 tahunan itu. Faktanya, polarisasi ini tampak kian tajam sejak pemilihan presiden 2014 yang diikuti oleh 2 calon, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kontestasi 2 politisi berulang kembali pada pemilihan presiden 2019. Jika ini tidak segera dihentikan, maka sangat mungkin polarisasi ini masih akan terjadi pada Pilpres mendatang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan polarisasi akibat pemilu 2019 lalu masih dirasakan Indonesia hingga saat ini. Hal ini katanya harus bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak terulang. Polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada pemilu, Pilpres, Pileg, Pilkada, serta 2024. Karena konflik sosial dan perpecahan tentunya menjadi kemunduran bagi bangsa ini, katanya sebagaimana dikutip di detik.com. Jika kita menoleh ke peristiwa Pilpres 2019 lalu, maka pemilu 2019 menjadi salah satu potret kemunduran demokrasi di Indonesia, karena politik identitas menjadi strategi yang masif digunakan oleh kontestan politik untuk merebut suara pemilih. Politik identitas juga mempengaruhi perilaku pemilih yang lebih mementingkan kesamaan identitas primordial ketimbang kemampuan untuk mengelola dan mengawasi jalannya pemerintahan. Thomas Pepinski pada tahun 2019 dalam konteks agama dan politik pada pemilu presiden 2019 menemukan kecenderungan tentang melebarnya pembelahan elektoral berbasis identitas agama ketimbang ideologi politik. Kini, aroma pertentangan antar pendukung calon presiden semakin terlihat dengan nyata. Kekhawatiran yang bisa muncul adalah penggunaan idiom-idiom agama
yang menebarkan kebencian terhadap pendukung calon presiden lain berupa orang yang beriman dan tidak beriman, kafir dan beriman, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang menggunakan ayat-ayat tertentu untuk melegitimasi calonnya masing-masing, serta melegitimasi calon lain atas dasar rujukan kepada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Hal ini tampak dengan nyata pada Pilpres lalu. Misalnya, kampanye-kampanye dalam Pilpres 2019 memperlihatkan praktik politik identitas, terutama penggunaan narasi-narasi agama. Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan narasi-narasi keislaman untuk memperlihatkan pada Islam dan menyerang kubu lawan yang dicap anti-Islam. Kampanye-kampanye dari pihak Joko Widodo menyerang dan memberikan label ekstrem, intoleran dan radikal kepada organisasi-organisasi Islam yang mendukung Prabowo Subianto. Para pendukung Joko Widodo juga mengklaim jika Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2019 maka akan terjadi Islamisasi sebesar-besarnya. Jika kondisi semacam ini terus-menerus terjadi menjelang kita memasuki tahun politik, maka kerukunan antar warga dan antar pemeluk agama yang selama ini kita impikan akan sulit terwujud dan berjalan dengan baik. Dalam kondisi semacam ini, beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid pernah mengingatkan ASN Kementerian Agama agar tetap menjaga kerukunan menjelang tahun politik. Saya tegaskan menjelang tahun politik jangan sampai gara-gara berbeda pandangan, berbeda pilihan politik, suami istri bertengkar, tetangga tidak berteguran, antar saudara tidak rukun. Kita sebagai penghulu, penyuluh agama, guru, kita mesti menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat, kata Zainud Tauhid saat pengarahan dan pembinaan ASN Kementerian Agama di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kenapa ini penting? Karena kita hidup pada masyarakat yang majemuk atau berbeda-beda, beda adat istiadatnya, bahasanya, sukunya, agamanya, dan beda pilihan politiknya. Di dalam masyarakat yang majemuk ini kita harus memberikan pemahaman yang moderat, baik moderat dalam berpolitik maupun beragama, imbuhnya. Selanjutnya, Wakil Menteri Agama tersebut menyampaikan Indonesia ini merupakan negara damai atau Darussalam dan juga negara yang cinta damai meskipun kita berasal dari agama, golongan, atau kelompok yang berbeda, tetapi kehidupan masyarakat kita tetap harus harmonis, penuh toleransi dan saling menghormati. Sikap toleransi itu harus terpelihara agar kita tidak mudah dipecah belah dan diadu domba. Hal ini penting saya tekankan di saat kita menghadapi tahun politik yang penuh dinamika. Kita tidak boleh menganggap hanya kelompok kita lah yang paling benar, sementara kelompok lain itu salah, ujarnya. Praktik adu domba dan penggunaan simbol-simbol agama tertentu dalam kontestasi politik terbukti telah banyak menimbulkan kerusakan di negeri ini. Betapa tidak, atas dasar merasa diri paling benar, merasa pilihannya paling beriman, kelompok-kelompok tertentu merasa memiliki hak untuk menggusur pihak lain. Mestinya pilihan-pilihan politik itu semakin mendewasakan bangsa ini di dalam berdemokrasi sejauh mereka dapat lebih mawas diri dan bijaksana. Sejatinya, perbedaan-perbedaan itu memberikan peluang untuk meraup sejuta hikmah dan pada saat bersamaan berbagai kasih sayang antar sesama anak bangsa. Bagaimanapun, kita tidak boleh harus-menerus larut di dalam pertentangan setiap kali ajang kontestasi politik. Sebagai sesama anak bangsa, tentu kita berharap bahwa kerukunan dan kehidupan harmonis akan terus terjaga. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.